Maka oleh sebab itu banyak di dalam hadis yang sahih dilarang kita untuk keluar memberontak, berbuat anarki, membuat teror kepada kaum muslimin dengan menjadi provokator, dengan mengajak kaum muslimin yang awam untuk mendemo dan untuk mencela dan untuk berkumpul dan melaksanakan kudeta kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Maka banyak sekali hadis-hadis tentang permasalahan larangan seperti ini. Maka seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibni Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana syai'an ra'a kariha min amirihi syai' falyasbir." Maka jika kaum muslimin man kariha min amirihi syai'an, melihat sesuatu perkara dari pemimpin-pemimpinnya, dari presiden-presidennya, ada suatu perkara yang dilihat tidak baik, falyasbir, maka agar bersabar dan tidak untuk melaksanakan demonstrasi dan mengumpulkan massa untuk mengajak keluar dari ketaatan kepada pemimpin kita. Maka di dalam hadis ini disebutkan falyasbir, agar bersabar. Dan diancam di dalam hadis yang lafaz setelahnya, fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata maitatan jahiliyah. Maka barang siapa dari kaum muslimin yang keluar dari ketaatan dan kepatuhan dari pemimpinnya, yang maknanya lain adalah melaksanakan pemberontakan dan kudeta, hanya satu jengkal saja dia keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, maka dia melaksanakan pemberontakan dan terjadi apa yang terjadi dari pembunuhan, maka mereka itu akan mati mata maitatan jahiliyah, mati dalam keadaan dosa yang besar, keluar dari perkara-perkara yang sunnah, dari ketaatan kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang keluar dari pemerintahan kaum muslimin tidak sabar apa yang ada pada pemimpinnya, maka mereka akan mencari-cari kesalahan dari pemerintah kita, yang mana pada hakikatnya pemerintah kita sama-sama dengan kita manusia, yang mana manusia itu tidak pernah lekang dari kesalahan, dan manusia itu adalah tempat dari kesalahan, sesuai di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abi Daud dari sahabat Anas bin Malik, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh manusia itu adalah tempat kesalahan, maka sebaik-baiknya dari manusia yang salah, dia itu agar cepat-cepat untuk meminta taubat dan istighfar kepada Allah. Maka di dalam hadis ini menjadi poin pendalilan bahwa seluruh yang namanya manusia, walaupun dia seorang berilmu, seorang syekh, seorang yang bertakwa kepada Allah, maka dalam suatu titik jenuh dia pasti akan bersalah, karena ini fitrah manusia, bukan malaikat dan bukan Allah Jalla wa Ala. Maka disebutkan kullu ibni Adam khata'un, setiap Bani Adam pasti akan jatuh kepada kesalahan. Seperti pepatah Indonesia mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, maka dia akan jatuh pula. Dan pemerintah kita semuanya adalah manusia, yang mana mereka disebutkan di dalam hadis tadi adalah tempat dari kesalahan. Namun kesalahan yang bagaimana? Apa yang mereka cari dari para provokator-provokator yang mengajak manusia untuk mendemo dari pemerintahnya? Perkara-perkara duniawi
yang perkara ini adalah perkara yang mudah dan sepele. Dilihat bahwa terjadi inflasi dalam perekonomian Indonesia, di mana inflasi maknanya adalah dalam istilah perekonomian, di mana nilai uang semakin jatuh. Apalagi misalnya dengan dolar yang semakin naik misalnya, maka setiap tahun harga akan semakin jatuh. Yang tadinya bensin misalnya 4.000 menjadi 6.000, dan nanti di tahun yang akan datang menjadi 7.000. Ini dinamakan inflasi. Maka mereka orang-orang yang merongrong pemerintah mencari-cari perkara duniawi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah itu sendiri. Bahwa pengangguran banyak dan utang kepada IMF dari pihak United Nations ataupun PBB semakin menumpuk karena banyak infrastruktur pembangunan di mana-mana. Maka ini yang digembar-gemborkan oleh mereka para provokator, yang mana ini bukan dari satu titik dan dua titik dan bahkan titik-titik kesalahan yang menyebabkan presiden harus diganti misalnya, karena seperti hadis tadi, manusia itu tempat kesalahan. Maka kita balikkan kepada mereka, kalian yang mendemo dan berkoar-koar mendiskreditkan, memburukkan nama dan menghancurkan reputasi pemerintah dengan perkara-perkara duniawi tadi, apakah jika kalian naik menjadi presiden, apakah kalian akan lebih baik atau bahkan kalian akan lebih buruk dalam menjadi pemimpin? Karena kita semuanya tidak pernah lekang dari kesalahan. Maka mereka orang-orang yang menjadi dai-dai provokator yang mengajak kaum muslimin untuk keluar dari ketaatan pemerintah, maka mereka jika mati dikarenakan demonstrasi dan staf keamanan security dari TNI dan dari kepolisian akan menjaga keamanan dan agar menjaga mereka tidak anarki yang demonstrasi. Maka akhirnya terjadi baku hantam dengan pasukan anti huru-hara dan sebagainya, yang akhirnya terjadi korban kematian. Maka kematian mereka akan mati mata maitatan jahiliyah. Maka mereka yang mati dalam keadaan memberontak, mereka mati yang dalam keadaan kudeta, mereka yang mati dalam keadaan demonstrasi, mengajak kaum muslimin untuk keluar dari ketaatan dari pemerintahnya, maka mereka jika mati tertembak dari peluru TNI ataupun polisi karena menjaga keamanan agar tidak anarki atas demo mereka, maka mereka mati maitatan jahiliyah. Dan mereka pun di sini tidak melaksanakan sunnah Nabi dengan tidak ada kesabaran kepada mereka. Dan pada hakikatnya barakallahu fikum, di dalam hadis yang lain, kita ini harus memegang baiat kita kepada pemimpin-pemimpin kita agar kita ini tidak keluar menjadi pemberontak dari pemimpin kita yang sudah dipilih oleh rakyat NKRI ini sendiri. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi kita seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Ubadah ibn Samit, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Abdullah Ubadah ibn Samit, bahwa kami dibaiat oleh Nabi. Dibaiat untuk apa? Ala sam'i wa ta'ah, agar kami ini akan taat dan patuh kepada pemimpin-pemimpin yang ada di zaman kami. Maka Ubadah ibn Samit, seorang sahabi, maka dia akan patuh kepada Nabi sebagai pemimpin mereka, dan meninggal Nabi, maka Abu Bakar sebagai khalifah, dan Umar sebagai khalifah, dan Utsman sebagai khalifah, dan Ali sebagai khalifah, maka wajib taat kepada para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin.